Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, sahabat Majelis Percikan Iman, baik yang hadir hari ini ataupun yang hadir secara online, tema kita adalah mengawal Syawal dengan syukur. Ya, masih ingat tahun kemarin di bulan Syawal temanya apa? Mengawal Syawal dengan tawakal. Yang sekarang kita akan bahas mengawal Syawal dengan syukur. Syukur itu kata yang sering kita dengar dan penuh makna yang luar biasa sekali. Syukur itu secara definisi wad'u syai'i fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Syukur itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada porsinya, itu namanya syukur. Mahal mana sepatu dengan kopiah? Anggaplah sepatu harganya 500.000. Kopiah makan ada yang 30.000. Ya. Urusannya bukan panas dan tidak, pokoknya aya we. Kopiah anu hargana 50.000, sepatu 250.000. Awas, jangan sekali-kali berpikir karena sepatu lebih mahal dari kopiah. Nah, maka Anda simpan sepatu yang harganya 500.000 di kepala, lalu di kaki itu kopiah yang harganya 50.000. Anda tidak syukur. Jadi syukur itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu definisi secara bahasa. Wad'u syai'i fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Syukur menurut istilah menggunakan titipan atau pemberian sesuai keinginan yang memberi. Menggunakan pemberian sesuai keinginan yang memberi atau yang menitipkan. Apa, Bu? Menggunakan pemberian garis miring titipan sesuai keinginan yang memberi atau menitipkan. Nah, saya ya memberi motor ke Ustadz Ihsan. Saya bilang, Ustadz bisa mau ceramah pakai motor ini. Benar, kemana-mana ceramah Ustadz Ihsan suka menggunakan motor yang saya berikan. Saya seneng nggak? Itu namanya syukur. Ya. Itu namanya syukur. Apa jadinya kalau saya bilang, Ustadz, ini motor gunakan untuk pengajian. Nongkrong teh di diskotik si motor teh, ya. Ya, di diskotik motor orang ya di diskotik, ya kan gitu. Ya. Ya, saya bilang, Kang Ihsan, eta motor geningan di diskotik, diical ku abdi. Pasti kan saya jadi nggak enak ya. Nah, jadi Bu, Pak, yang namanya syukur itu menggunakan pemberian atau titip sesuai keinginan yang memberi atau menitipkan. Bapak Ibu tadi malam tahajud, mempeng sehat, sehat ti Allah, umur ti Allah, kehidupan itu dari Allah, kita gunakan, pasti Allah senang, pasti Allah ridho. Berarti kita termasuk orang yang bersyukur. Bapak Ibu datang ke sini karena Anda diberi sehat, diberi rezeki, diberi waktu, diberi kesempatan. Anda berjuang ke sini, walaupun mungkin ada yang merasa gampang, ada yang merasa susah, ya. Tapi Anda berjuang ke sini, maka Anda syukur. Kenapa? Karena menggunakan apa yang Allah titipkan, apa yang Allah berikan sesuai yang Allah inginkan. Makanya Allah marah kepada orang-orang yang tidak berterima kasih. Kalau saya berbuat dosa dan maksiat, Allah tuh marah, murka. Kenapa? Dah saya diberi sehat, diberi umur, diberi hidup teh untuk berbuat baik. Tapi saya gunakan untuk berbuat dosa. Mirip seperti saya memberi mobil ke Ustadz Ihsan, saya minta digunakan untuk ceramah, untuk ngajar, untuk keluarga.
malah dipakai untuk maksiat, ya saya marah gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi orang yang bersyukur itu selalu menggunakan apa yang Allah titipkan sesuai yang Allah inginkan. Nah, itu syukur. Jelas ya? Ibu suka mensyukuri suami ibu enggak? Ibu suka mensyukuri suami ibu enggak? Nah, bentuk syukur kepada suami bagaimana? Cekang Ihsan mah dikekepan. Bentuk syukur kepada suami apa? Nah, tidak mengeluh, tidak ngomel, ya. Dan kalaupun ngemol sesuai dengan kemampuan suami, berarti Anda syukur, ya. Kata suami teh, mama ek balanja, ditabungin ayah engke satu saat untuk anak-anak sekolah. Anda teh syukur, karena pasti suami Anda senang. Ulah iya mah ari artos teh saep, nya beak atuh. Kurang atuh. Dikasih 2 juta kurang, 5 juta kurang, 10 juta kurang. Nah, suami Anda marah karena Anda nggak syukur. Jadi sebenarnya syukur itu di dalamnya mengandung unsur menjaga amanah. Bapak, kalau Bapak pergi pagi pulang sore menafkahi keluarga, itu mensyukuri nikmat Allah karena Bapak diberi keluarga. Diberi anak, ya. Ku kita dididik, dibesarkan, dinafkahi. Nah, itu namanya syukur. Sekarang kita hadir di sini ini mensyukuri nikmat Allah karena Allah ngasih kemampuan kita untuk berpikir, untuk mendengar, untuk menyimak, ya. Untuk bisa mencatat, untuk bisa merenung, memikirkan. Berarti Bapak Ibu dan saya ke sini bersyukur. Jadi syukur itu pertama makna bahasanya menempatkan sesuatu secara pada porsinya, ya gitu, pada tempatnya gitu. Kalau anduk untuk apa? Anduk untuk apa? Mengeringkan badan. Kumaha kalau dipakai taplak meja? Kumaha kalau digunakan taplak meja? Ya, itu artinya tidak syukur secara bahasa. Nah, kumaha mun kerudung dijadikan taplak meja atau taplak meja dijadikan kerudung? Ya, boleh. Boleh asal itu kerudung multifungsi. Da kerudung abdi mah multifungsi. Ya. Multitasking abdi mah kerudung abdi mah. Kange kerudung tiasa, kange taplak meja tiasa gitu. Kange ngabuntal sangu tiasa. Kan kalau di kampung makan nasi suka di ini ya. Dibuntal. Ya. Iya, di Cianjur di lemurna Kang Ihsan gitu. Nah, cenah kerudung pamajikanna dipakai, dikitu tatalian gitu. Kang ngirim ka Ua, ka Bibi. Ya boleh, itu mah multifungsi, ya kan gitu. Nah, itu mah namanya juga syukur secara bahasa. Nah, yang paling penting bukan syukur secara bahasa, syukur secara istilahi, yaitu menggunakan titipan atau pemberian sesuai yang diinginkan, yang diridhoi, yang disukai oleh pemberi titipan gitu. Itu namanya syukur. Ya, kebayang kecewanya saya kalau saya ngasih beasiswa sama orang, sok kamu sekolah nu bener, ku saya dibiayaan. Ternyata dia malah main melulu, saya marah. Karena dia tidak bersyukur, sama saya dibiayai kuliah malah digunakan untuk foya-foya. Maka orang itu tidak syukur, bikin saya marah. Jadi syukur itu menggunakan apa yang Allah berikan atau titipkan sesuai yang dikehendakinya. Nah, ada 3 wilayah syukur, ya. 1, mensyukuri nikmat waktu dan kesehatan. Ini yang pertama. Mensyukuri nikmat waktu dan kesehatan. Wilayah syukur, karena nanti di pertemuan kedua akan saya sampaikan cara bersyukur. Sekarang wilayahnya dulu. Definisinya sudah, wilayah syukur pertama bersyukur, mensyukuri nikmat waktu dan Bapak Ibu, saya bilang apa? Waktu dan kesehatan. Terus tadi saya bilang
Berarti ibu konsentrasinya bagus ya gitu. Jadi mensyukuri nikmat waktu dan kesehatan. Bapak Ibu, ada di antara saudara-saudara kita yang waktunya tidak sampai ke bulan Syawal. Di Ramadan saja sudah selesai. Dan ada saudara-saudara kita yang waktunya tidak nyampe Ramadan. Di bulan Sya'ban udah selesai. Nah, maka yang harus kita syukuri adalah waktu dan kesehatan. Makanya selama kita sehat, selama ada waktu, datang ke MPI. Jangan bilang gini, itu kan rutin, insya Allah minggu depan. Jangan terlalu pede, saudara. Nah, ya kan? Teteh, ngaji yuk ke MPI. Itu kan itu rutinnya. Oh, rutin. Kewe aku mau minggu depan. Minggu depannya diajak lagi. Teteh ke MPI. Kan itu rutinnya. Insya Allah minggu depan. Ya. Insya Allah, hati-hati tuh. Itu orang yang tidak mensyukuri waktu dan kesehatan, ya. Nah, Ustadz Ihsan boleh dilihat surat Al-Hajj ayat 66. Yuk, baik Bapak Ibu, kita awali dengan isti'adah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Innal insana lakafur. Shadaqallahul azim. Wa huwallazi ahyaakum. Allah yang telah menghidupkanmu. Saudara-saudara sekalian, Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Dan sama sekali ini bukan pilihan kita. Benar-benar Allah kasih. Benar gak sih? Allah yang menghidupkan kita. Allah berikan kehidupan itu kepada kita. Nah, dan nanti dengan perjalanan waktu hidup kita bakal habis. Tsumma yumitukum, mematikan kamu. Andai tempat duduk teman-teman ini bisa bersaksi, ada yang pernah duduk di sini sekarang sudah almarhum. Ya. Yang depan mah belum sih. Ini langsung yang depan mah masih utuh Ustadz. Nya depan malah nu tengah juga nama. Ya no depan kia Ustadz yang di depan mah kami masih utuh. Oke, di tengah mungkin ya kan gitu. Nah, jadi maksud saya apa? Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Nah, sekarang ini kita sedang diberi nikmat kehidupan. Jangan pernah disia-siakan kehidupan itu. Karena kehidupan itu adalah nikmat yang terakhir Allah ambil. Itu kehidupan, umur. Ya, saya sering berulang mengatakan, walaupun Anda berada di tempat yang gawat, sepertinya Anda tidak mungkin bisa selamat. Kalau jatah umurnya masih ada, Anda masih bisa hidup. Walaupun Anda berada di tempat yang aman, sepertinya tidak akan celaka, tapi kalau memang jatah umurnya sudah habis, bisa selesai. Berarti apa? Betapa nikmat hidup itu modal. Nikmat sehat itu modal. Karena itu Nabi mengatakan nikmatani magbunun fiha katsirum minan nas. Ada dua macam nikmat yang paling sering dilupakan. As-sihhatu wal faragh, sehat dan kesempatan atau umur. Makanya mumpung kita sehat, Ibu Bapak, jangan pernah absen ke MPI. Mumpung kita sehat, jangan pernah absen untuk tahajud. Ya, mumpung kita sehat, jangan pernah absen untuk baca Quran walaupun cuma beberapa ayat. Ya. Ibu-ibu, ya. Bapak-bapak, walaupun dengan kalimat yang singkat, selalu berterima kasih pada kebaikan istri mumpung kita sehat. Ya. Bapak-bapak macam menit tengah jawab cari cing we. Ya.
Bapak Ibu ya, kebayang kalau saya bikin kopi ya, saya bikin kopi gitu ya. Saya merasakan, oh ini masih panas, oh ini pas nih, oh ini kopinya harum, oh ini jenis kopinya ini, itu teh karunia yang sangat besar, benar gak sih? Karena ada di antara saudara kita yang jangankan mengangkat gelas untuk mencicipi kopi, mengangkat tangannya sendiri udah gak bisa. Ngangkat tangannya, ya. Kita mah Bu, alhamdulillah masih bisa ngucek-ngucek, ya kan gitu, ya. Masih bisa nih, Bu. Bahkan ibu makan segala anu di meja diraosan. Ih comro, ya. Ih cireng, ya kan gitu. Emang ibu teh mencicipi cuma 1 dari 8 item. 1 goreng pisang, 1 goreng tempe, itu teh jangan dianggap sepele, itu teh nikmat. Ya, Anda bisa, saya dan kita semua masih bisa merasakan ini air hangat, ini air terlalu panas, ini terlalu manis, ini tidak ada rasa apa-apa. Aduh Bu, kebayang nggak kalau saya, itu asa kurang manis. Itu kan lidah mengatakan kurang manis karena otak. Cek otak teh ambil lagi gula. Pas di gulaan teh amis teuing. Cek otak teh cayan deui dicayan. Ya kan gitu ya. Ya. Mirip seperti makan ya. Nasinya tinggal dikit lagi. Wah iya mah kudu dilaukan deh geus dilaukan teh. Laukna loba teuing kudu disanguan deui. Ya kan gitu. Itu teh kayak sederhana ya. Pak Bu, aslinya itu nggak sederhana karena kita masih dikasih sehat, ya. Kalau udah nggak dikasih sehat mah, aduh Bu Pak, ya. Bahkan ada orang yang namanya nasi itu katanya, aduh Kang saya tanya kalau makan nasi itu kayak ngunyah beling, apa beling tuh? Kaca, perih gitu loh. Ya itu nasi saudara, ngunyah tuh perih gitu, perih nanti sampai ke kepala gitu kan, ya bukan ompong. Kok ompong sih? Jangan ninggalin nanti kaditu deh ompong teh, kadi ya ninggalin ompong. Kok ompong tapi ningali kaditu? Nah, jadi gini. Berarti sensornya udah benar-benar, ya kan gini, kita makan kalau makan nasi ya nasi aja. Ada Bu, ini mah nasi yang segitu empuknya, perihnya luar biasa. Berarti betul kata Nabi SAW, 2 macam nikmat yang suka dilupakan tuh sehat dan umur. Makanya itu wilayah pertama, syukurin nikmat waktu dan sehat. Itu sebabnya setiap kali ada kesempatan cepat ambil, ya. Makanya kalau Anda paham ini teman-teman, nggak ada lagi istilah nanti aja, besok aja, minggu depan aja, mualat. Kenapa? Mumpung saya sehat, ya. MPI saya datang, mumpung saya sehat, mumpung ayah umur. Ibu masak, mumpung ayah umur sehat. Gitu, ya. Jadi sebenarnya kalau sudah muncul suatu perasaan mumpung Allah ngasih sehat dan umur, kita akan bersungguh-sungguh. Dan di ayat itu dikatakan waladzi ahyakum, Allah yang menghidupkanmu. Dan saya bilang kita hidup di zaman apa bukan pilihan kita loh, ya nggak sih? Nah kalau ibu-ibu di sini ku Allah ditakdirkan lahir tahun 1800. Ya. Muala lucu kieu Anda teh. Ya mun Anda lahir tahun 1800, ya. Ya. Meureunnan Anda teh hidup di zaman penjajahan. Muala lucu kieu moal. Ya. Qadarullah kita diberi masa bisa menikmati yang namanya handphone, bisa menikmati yang namanya online nih teman-teman yang di YouTube. Coba
10 tahun lalu. Kan kalau ngaji teh kudu datang. Sekarang kita hadir ya, bisa di Jakarta, bisa di Bogor, di seluruh Indonesia bisa menyaksikan acara ini. Dan tidak harus punya stasiun televisi. Tidak harus punya stasiun. Kan dulu mah kalau ingin tersebar ke seluruh nasional bahkan dunia teh, kita teh kudu jadi orang kaya, kudu punya stasiun televisi. Sekarang kan kita tidak perlu punya stasiun televisi. Kita cukup punya kanal YouTube, kanal IG, sudah ya. Dan di YouTube ini, materi ini bisa diulang lagi, bisa ditonton lagi, bisa ditonton lagi. Kebayang nggak Allah menakdirkan kita hidup di zaman ini? Ya. Dan mungkin bapak saya almarhum tidak membayangkan bahwa bisa hidup di zaman kayak begini. Nenek moyang kita nggak ngebayang gitu ya. Itu kalau Anda ke luar kota atau Ustadz Ihsan kalau ke Garut, manggil ke istri teh mama apa bunda? Bebeb. Ustadz Ihsan mah manggil istrinya bebeb. Beb. Nih sama Ustadz Aam lagi di mana Ustadz? Nih Alta beb nih. Nih kamarnya nih. Kan bisa gitu ya? Iya bu. Sok zaman dulu. Zaman dulu kan nggak bisa. Ya. Zaman dulu nggak bisa, sekarang mah bisa. Dan real time, on time. Gitu ya. Dulu mah geningan ku pager teh geningan gitu kan. Ya pager ya kan, inget nggak zaman pager ngalamin? Tak anak-anak santri mah tidak ngalamin pager nih. Hariku Kang Ihsan ngasih ngalamin? Ya pager. Dulu mah ada masa di mana mun HP ngaheng teh cabut baterai cenah. Anak-anak sekarang santri teu aya istilah cabut baterai. Dulu mah kan kieu naon sih dikoclak-koclak. Cabut baterai cenah. Ya, geus kitu teh asupkeun deui. Sorry biar cabut baterai heula biasa ngaheng. Nah, tapi kan kita ngejamanin itu, anak-anak kita nggak ngejamanin itu, ya. Maksudnya apa? Allah yang menghidupkan dan Allah menghidupkan itu sesuai yang Allah takdirkan. Di zaman apa kita hidup? Nggak kebayang sama saya. Nanti kalau 50 tahun ke depan saya sudah tidak ada, Ustadz Ihsan semua yang hadir sudah tidak ada. Cucu-cucu kita zamannya seperti apa? Nah jadi maksud saya apa? Kita ini hidup di zaman yang Allah takdirkan. Itu bukan pilihan kita. Tapi kita bersyukur masih menikmati zaman yang relatif lebih mudah sekarang ini. Jadi teman-teman sekalian, kita ini oleh Allah diberi waktu, diberi sehat. Sok manfaatkan waktu dan kesehatan itu. Jangan suka menangguhkan. Ada keterangan yang populer geningan. Igtanim khomsan qobla khomsin. Apa katanya? Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama apa? Masa mudamu sebelum masa tuamu. Syababaka qobla haromika. Nih adik-adik anak-anakku mumpung kalian muda sok. Ibadah mau kudu keur muda. Udah tua mah asam urat lah. Kolesterol lah, kakara sholat ge Allahu Akbar leng. Kan gitu kan? Sok adik-adikku, anak-anakku, mumpung kalian muda, sing rajin ibadah teh, ya. Orang kalau udah kolesterol tinggi, hipertensi, Allahu Akbar. Sajadah teh jadi banyak bintang, gitu kan? Ya. Begitu, ya. Baru baca, ya. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. 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 Allahu Akbar. Sami Allah. Kan meureun waktu muda mah nggak gitu. Ya. Gitu. Makanya igtanim khomsan qobla khomsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababuka qobla haromika. Masa muda nih anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, mumpung muda kudu rajin ibadah. Dan anak muda yang rajin ibadah lebih Allah cinta daripada yang sudah tua. Ya kalau udah 70 rajin ibadahnya atuh waktunya.
Ya. Nah, kemudian wasihatika qabla syakomika, masa sehatmu sebelum sakit. Masa muda sebelum tua, masa sehat sebelum. Nah, kemudian waghinaka qabla fakrika, masa kaya sebelum fakir. Teman-teman, kalau Anda oleh Allah sedang diberi rezeki, sok gunakan. Karena ada kan orang yang tadinya berlimpah rezeki sekarang seret. Ada. Maka kalau ada kesempatan kerbanyak rezeki, lakukan. Ya, jangan sampai gini, dah kalau saya masih kaya waktu itu mah saya teh, waktu itu kan saya usahanya maju ya, kalau waktu itu ya waktu itu kan. Nah, kalau kayak waktu itu, ya, Bu, ini ada salah seorang kenalan saya, pengusaha, kan saya akrab, Kang, mumpung anak-anak masih kecil, Akang masih usaha maju, cepet haji Kang, sok cepet. Ya tapi cenah barudak jeung saha terus iya perusahaan gimana? Cek saya teh. Ini mah saya sebagai kakak ya. Mumpung Anda lagi kaya, sok. Nah, bener loh Bu. Terjadilah ya kebangkrutan. Sekarang teh kalau ketemu saya berlinang air mata. Iya ya, coba kalau waktu itu ya, kalau waktu itu. Ketika dia kaya, ya, atuh Bu, orangnya royal, mobilnya bagus, rumahnya bagus. Sekarang semua udah dijualin. Cek saya tanya, ya tapi saya nggak bahas lagi. Tapi dia sendiri bilang, dulu ya saya kalau haji khusus teh dulu mah kan nggak usah antri Bu. Dulu haji khusus teh, sekarang daftar, sekarang bisa berangkat. Nah itu zaman sekitar 10 tahun lalu atuh. Dia teh usahana lagi maju-majunya, ya. Masih muda, kaya, sekarang apa? Bu, sekarang teh cuma gini, duhnya kalau waktu itu, ya udah saya bilang nggak usah waktu itu. Nah ini pelajaran, kalau kita lagi kaya, lagi berada, sok mumpung kita lagi kaya, ya gitu. Nah kemudian masa luangmu, faraghika qabla syughlika, sebelum kamu, saat kamu luang, sebelum kamu sibuk. Jadi kalau ada waktu segera isi, bisi besok lu sama sibuk. Riwe, ya. Makanya kalau ada kesempatan teh ambil, jangan nantilah. Siapa bilang nanti Anda lebih kosong, nanti lebih riwe, lebih sibuk, ya kan gitu. Kemudian masa hidupmu wahayatika qabla mautika, masa hidupmu sebelum kamu itu kata Nabi, igtanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. 1, masa muda sebelum kamu tua. 2, masa sehat sebelum kamu sakit. 3, masa kaya sebelum kamu fakir. 4, masa luang ketika luang. Nah, Bu, ayah ibu-ibu waktu belum nikah mah dia selalu ngaji. Udah nikah mah ketemu saya, Ustadz sekarang makan saya teh kudu ngurus anak, saya teh pengen ke pengajian. Nah dia masih beruntung, waktu luang, waktu belum nikah selalu datang ke majelis taklim. Sekarang dia riweuh ngurus anak. Dalam pernikahan 5 tahun anak 4. Kudu yang serikan gitu biasa we, Anda masuk sisirikan gitu. Dia nikah baru 5 tahun, anak 4, karena setiap lahir 2. Ya setiap lahir teh 2, berarti kembar. 2 kali ngalahirkan 4. Apa? Dia sibuknya luar biasa. Sampai kelihatannya sih badan maneh lagi geus teu kaurus. Kelihatanlah tina wajah, kucal kumal beungeus seuseun. Nah, kabayang teu. Nya saking ngurus budak, saudara-saudara. Ya. Cek saya teh, wadah. Ya benernya boro-boro ngaji ngurus badannya wae, geus teu kaurus. Ya gitu. Abdi mah kadang ibak, kadang henteu. Nu penting barudak ibak, lin wah gitu. Berarti memang kalau kita luang sok bisi keburu sih. Dan masa hidupmu sebelum. Nah itu yang harus kita syukuri adalah
Apa Bu? Ada satu ayat lagi Ustadz Ihsan biar lebih mantap. Dibaca surat Al-Munafikun ayat 10-11. Surat ke-63. Iya, Bapak Ibu sekalian ya, silahkan dibuka surat Al-Munafikun surat ke-63 ayat 10 dan 11. Sudah ketemu? Baik. Kita akan awali kembali, kita akan baca bersama-sama. Kita awali terlebih dahulu dengan isti'adah ya. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laulan akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Sahabat percikan iman, ini ayat juga berbicara tentang bagaimana kita mensyukuri umur dan kesehatan, kesempatan. Wa anfiqu mimma razzaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Nafkahkan dari sebagian rezeki yang Allah berikan sebelum kematian menjemputmu. Jadi gini, ini dicontohkan nafkahkan, gunakan kesehatan kita untuk ibadah sebelum kematian menjemputmu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jangan sampai ketika kematian datang baru dia berteriak, Tuhan tangguhkan kematianku sesaat saja. Ajalin qarib itu artinya satuan waktu terkecil. Satuan waktu terkecil untuk ukuran yang ada di jam tangan kita adalah detik. Jadi Bu, Pak, ada orang yang ketika malakul maut menjemput, dia bilang, Tuhan tangguhkan saya sedetik aja. Sebenarnya sedetik itu nyaris tidak berarti. Ya, nyaris tidak berarti. Tapi pada saat tertentu mah itu menjadi sangat-sangat berarti. Agar aku bisa beramal bersedekah dan menjadi orang soleh. Jadi mau jadi orang soleh mah sekarang. Bisi nanti saat malakul maut menjemput baru sadar. Lalu Allah ingatkan di ayat 11. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Bila ajal seseorang sudah tiba, tak ada seorang pun yang menangguhkan. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha tahu apa yang kamu perbuat. Nah teman-teman sekalian, ayat ini harus jadi catatan kita. Jangan pernah menangguhkan kesempatan dan kesehatan. Kalau lagi sehat sok yang benar, dekatkan diri sama Allah. Kalau ada waktu sok gunakan. Kalau ada keleluasaan rezeki sok bersedekah. Kalau ada keleluasaan tenaga sok gunakan dalam kebaikan. Ada keleluasaan waktu jangan pernah kita sia-siakan. Mumpung kita sehat gunakan ya. Dah, kalau kita sakit dan kita menjerit pingin melakukan hal itu tapi kita tidak bisa melakukan, kita dapat pahala. Contoh, ada di antara teman-teman semua yang ketemu saya itu, Ustadz saya sekarang mau udah gak bisa ke MPI karena saya kan harus pakai kursi roda. Ya, harus didorong-dorong, anak saya juga udah kerja. Dulu mah saya rutin ke MPI. Nah ibu itu walaupun gak ke MPI dapat pahala. Kenapa? Karena dulu rutin. Sekarang tidak bisa pergi karena sakit. Maka dia berpahala. Sekarang ibu sholat ya selalu berdiri normal biasa. Allah nguji Anda dengan sakit sehingga tidak bisa sujud, ya. Anda cukup di kursi saja, tapi kan pahalanya sama seperti normal. Ya. Ada orang yang biasa saum Senin Kemis,
sekarang ini sakit. Dokter bilang nggak boleh ibu puasa. Boro-boro saum Senin Kemis, saum wajib saja ibu nggak boleh puasa kata dokter teh. Karena mengalami mah yang sangat akut sekali, ya gitu. Atau dia harus cuci darah, ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Sepengetahuan saya orang yang ginjalnya sudah tidak berfungsi harus cuci darah, itu nggak boleh puasa. Karena minumnya juga harus terstruktur. Orang itu apa? Dulu mah rajin saum Senin Kemis, sekarang udah gagal ginjal. Hatinya teh menjerit pengen saum Senin Kemis, dia dapat pahala itu. Makanya ketika kita tidak bisa, karena di luar kemampuan kita, tapi sebelum-sebelumnya kita bisa lakukan, sesungguhnya kita akan dapat pahala itu. Gitu, ya. Nah, itu yang pertama yang disebut dengan apa, Bu? Mensyukuri nikmat umur dan kesehatan. Nah, yang kedua, ya. Yang kedua, mensyukuri nikmat kemampuan berpikir, nikmat akal. Mensyukuri nikmat akal. Ustadz Ihsan boleh baca surat An-Nahl ayat 78. Baik Ibu Bapak, kita awali kembali dengan isti'adah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون Sadaqallahul azim. Nah, ini wilayah yang kedua. Wilayah pertama itu mensyukuri umur dan kesehatan, yang kedua mensyukuri nikmat akal. Akal lah saudara-saudara sekalian yang menyebabkan manusia itu dapat kemuliaan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam. Adam itu makhluk yang diberi kemampuan berpikir. Tsumma aradahum 'alal malaika. Lalu Allah menyuruh kepada Nabi Adam untuk memamerkan kemampuan intelektualnya di kalangan para malaikat. Jadi kita ini dimuliakan karena kemampuan akal. Dan dengan akal itulah kelemahan-kelemahan kita itu tercover. Mata kita terbatas. Tapi dengan akal kita bisa membuat apa? Bu, ya tempat di sini nih saya duduk nih. Di sana ternyata ada burung yang kecil. Saya kan nggak bisa lihat. Tapi dengan akal saya bisa lihat. Dibuatlah teropong. Ya, Ibu, ini kan bersih meja ini. Ya, bersih. Tapi ternyata dengan mikroskop mah. Nah, itulah karunia. Kebayang nggak kalau mata kita setajam mikroskop? Anda teh nggak mau jajan. Ya, iya nggak sih? Iya. Ya Allah gitu. Kan karena mata kita terbatas. Gorengan 4 campur jeung korong juga gak bisa ngebedain. Asinnya sama, nikmat. Padahal eta teh korong. Karena kan bentuknya sama dengan gorengan. Ya Allah, itulah karunia mata kita terbatas. Ya. Jadi dengan mata yang terbatas kemampuannya, tapi ku Allah kita diberi kemampuan berpikir. Dibuatlah kita bisa membuat mikroskop yang digunakan untuk keperluan saja. Benar nggak sih? Ya, kalau mata Anda setajam mikroskop, Anda tidak akan pernah menemukan wanita bapak-bapak yang kulitnya wajahnya mulus. Ibu-ibu tidak akan pernah menemukan laki-laki yang wajahnya mulus. Semua barolong. Ya. Kebayang tuh kalau mata saya tajam mikroskop, nah juri KB. Hah? Ya kan barolong itu kan? Ya nggak, pori-pori teh kan gede banget. Kalau pakai
Tapi Allah teh maha adil, maha sayang. Mata kita teh terbatas. Tapi kita diberi kemampuan akal untuk membuat alat, ya, yang tidak terlihat jadi terlihat, yang jauh jadi terlihat. Kita ini tidak bisa untuk terbang, nggak bisa. Tapi dengan akal kita bikin pesawat terbang. Kita tidak bisa menyelam seperti ikan, tapi dengan akal kita bisa membuat kapal selam. Kebayang nggak sama Anda tuh? Ya. Jadi ternyata akallah sebenarnya yang membuat manusia itu membangun peradaban, yang membuat manusia itu bisa membuat teknologi gitu dengan akal. Dan yang namanya akal itu akan terus bekerja. Dan yang ditemukan oleh manusia itu bertumbuh, berkembang terus. Ya. Tahun 89, ya. Pertama kali handphone ada itu segede bata. Mungkin Ustadz Ihsan mah pengalaman itu handphone segede bata. Jadi kalau ya halo, si antena diputer. Oh, halo. Mun di stasiun teh naringali itu beunghar. Kan jadi ciri orang beunghar saat itu bawa handphone di atas ecola. Padahal gitu. Wah, gitu. Ya. Tapi cuma bisa nelpon saja. Akhirnya bertumbuh sampai sekarang di handphone Anda semuanya. Itu dengan kemampuan akal. Ya. Jadi akal manusia itu terus mencari. Makanya kita kudu mensyukuri akal yang Allah titipkan kepada kita. Dengan cara banyak belajar. Tadi ayatnya dikatakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lahirkan dari rahim ibumu, kamu tuh gak tahu apa-apa. Kita gak tahu apa-apa. Ya, wa ja'ala lakumus sama, Allah berikan pendengaran, wal absar penglihatan, wal afidata hati, nurani, fikiran, la'allakum tashkurun, agar kamu berterima kasih, agar kamu bersyukur. Berarti yang harus kita syukuri itu nikmat kemampuan berpikir, ya. Dan kemampuan berpikirlah yang menyebabkan kita kena taklif. Taklif itu apa? Kewajiban. Teman-teman, kalau orang akalnya sudah tidak berfungsi, nggak sholat juga nggak apa-apa, nggak dosa. Kalau nggak pengen dosa, kudu gelo, saudara-saudara. Ya, orang gila itu nggak sholat juga nggak apa-apa. Ya, orang gila kerpuasa makan, gelo siapa manehnya, baik orang mada gelo, nah gitu kan. Jadi kalau orang gila itu, orang yang sakit ingatan, tidak puasa, tidak sholat, nggak apa-apa. Bahkan bukan gila. Akal seseorang itu sudah menurun fungsinya juga, kewajiban itu gugur. Kalau sholat, ya, ada orang yang bacaan sholatnya benar, tapi salah nyimpen. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum. Ya. Santai sholatnya. Sangga sholatnya. Dia mah teh sholat gitu naon. Nggak apa-apa. Ya. Dia hafal. Tapi salah nyimpen. Begitu at-tahiyat. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yamin. Amin. Nah. Teman-teman sekalian. Itu akalnya yang bermasalah. Maka kewajiban itu gugur. Gitu. Termasuk kewajiban ibu-ibu gugur. Kalau ibu sudah tidak bisa membedakan suami ibu apa suami orang. Bisa karena teh. Ibu teh nggak bisa ngebedain. Ya teh salaki orang, salaki batur. Ibu mengalami disorientasi. Ya. Suami ibu kan namanya Iwan. Ya. Tapi semua orang dipanggil Iwan. Pak Agus, Iwan, semua Iwan. Mama eta mah sanes suami mama, salaki mama eta. Nah, ibu tengah laksanakan kewajiban, ge nggak apa-apa. Karena ibu tidak bisa membedakan mana suami ibu dan mana suami tetangga. Ya kan disorientasi hari Anda, benar nggak sih? Jangan maknya istighfar, astagfirullah kan kita, ya teh sahanya gitu, ya. Gitu. Semua lelaki dipanggil papa.
Kebayang tuh ayah Kang Isan, papa. Ya, ayah saya, papa gitu. Ayah Pak Enceng, papa gitu. Ya. Semua lelaki dipanggil papa, maka laki perempuan yang seperti itu gugur kewajibannya. Teu kudu masak, teu kudu naon, tas ya di kamar. Kan gitu. Karena semua lelaki dipanggil papa. Termasuk bapak. Kalau semua perempuan dipanggil mama, nah, ayah, kenapa eta mah? Berarti bapak tetap kena kewajiban, kan gitu. Nah, jadi pokoknya kalau akal seseorang bermasalah, kewajiban gugur. Begitu akalnya bagus, kewajiban muncul. Itu mah udah automatically, ya kan gitu. Nah, berarti yang harus kita syukuri kemampuan berpikir. Yang ketiga, yang harus kita syukuri adalah nikmat hidayah. Apa Bu? Yang pertama mensyukuri nikmat umur dan kesehatan. Yang kedua mensyukuri nikmat kemampuan berpikir atau akal. Yang ketiga mensyukuri nikmat hidayah. Nah, inilah nikmat termahal yang Allah berikan. Karena semua yang Allah berikan itu ada yang umum. Nikmat kehidupan, nikmat sehat. Yang soleh dan tidak soleh juga dikasih. Nikmat kemampuan berpikir, yang ahli maksiat juga dikasih. Tapi kalau nikmat hidayah itu orang-orang yang Allah pilih. Bapak ibu itu oleh Allah dipilih, diberi nikmat hidayah. Dah Bu, kalau Anda nggak dapat nikmat hidayah mah, mana Anda mau ke sini? Sok. Uyuhan atuh Anda teh. Kan? Ya nggak jauh-jauh Anda datang ke sini ngapain sok? Ya. Saya jauh-jauh ngapain ke sini? Karena nikmat hidayah, jadi asa gampang, asa mudah aja. Ya kan? Naon kira Anda udah Ramadan teh puasa di genep hari. Nah. Padahal kan Anda mah tipe yang nggak bisa nahan lapar. Ya. Berat gitu ya. Ngemil aja. Tapi kok Anda bisa lakukan itu? Karena Anda diberi nikmat hidayah. Daku hidayah mah suatu yang berat itu jadi ringan. Tahajud itu berat Pak. Tapi bagi orang dapat hidayah mah gampang. Datang ke majelis taklim kayak gini, itu susah, berat. Ya. Nah, kalau bukan dengan hidayah mah pengajian boro-boro jauh juga Anda pakai angkot, pakai ojek, ya pakai kendaraan pribadi. Di depan rumah ada pengajian, dia nggak akan datang. Cuma ngintip penong. Udah pada datang belum? Belum. Ini belum. Ya. Kabayang, padahal apa susahnya dari rumah tinggal masuk ke masjid dengar tausiah, dan nggak dapat hidayah? Nggak akan Pak. Jadi hidayah itu suatu kekuatan yang Allah berikan pada seseorang untuk berbuat sesuatu. Suatu amal yang Allah cinta. Nah, jadi yang mahal itu adalah nikmat hidayah. Ini bisa dilihat teman-teman sekalian ya. Ya, surat Al-An'am ayat 125. Kita akan awali kembali Bapak Ibu dengan isti'adah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Shadaqallahul azim. Tadi saya tegaskan, inilah nikmat paling mahal. Fama yuridillahu ayyahdiyahu. Siapapun yang dikehendaki Allah untuk mendapat hidayah, Allah bukakan hatinya untuk menerima Islam. Jadi orang yang diberi hidayah itu hatinya dibukakan.
Kalau hatinya dibukakan, jadi serasa ringan, Pak Bu. Kayak begini deh, kan Ustadz Ihsan mah tidak hobi hiking ya Ustadz Ihsan ya, tidak hobi naik gunung, ya. Jadi nih diajak naik gunung teh padahal tepira naik gunung iya tah Puntang. Ustadz Ihsan juga naik gunung Puntang. Ih uyuhan maneh mamawa rangsel panas gitu. Enggak tertarik dia mah. Karena hatinya tidak dibukakan untuk naik gunung. Tapi ada orang yang dibukakan hatinya untuk seneng naik gunung. Boro-boro Gunung Puntang. Gunung Jayawijaya dia tundukkan. Gunung Jayawijaya gunung tertinggi di Indonesia. Di Papua ditundukkan. Kenapa? Daku hobi, ku seneng. Ya kan gitu. Nah Ustadz Ihsan diajak ku saya teh. Kadia teh karena sapeda. Enggak mau. Dan tidak dibukakan hatena sasapedahan. Ari saya mah hayu ya. Sapeda hayu ya, turunkan di dia tah. Hayu cek saya teh sok ya. Turunkan we dina tanjakan di syuting udah. Tulis saja di situ. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sekarang mah banyak penipuan. Ya. Wah, kebayang tuh ya Ustad yo. Wah. Kesang nanti padahal cai disemprotkan. Saya bilang Ustad Ihsan semprot. Wah, gitu kan. Padahal eta ditanyakan eta. Diturunkan tas sepeda teh. Masya Allah, tabarakallah. Medan yang luar biasa. Dengan kuasa Allah. Dengan izin Allah. Semuanya. Dengan kerja keras. Wah, eta nu komen leuwih ti 200 mah masya Allah tabarakallah masya Allah. Ustad ya Allah, Ustad. Panjang umur sehat Ustad, panjang umur sehat. Padahal matina mobil diturunkan minta disemprot ku Ustadz Ihsan. Matak ye. Zaman ayeuna mah zaman penipuan. Zaman editan, ya. Zaman penipuan lewat medsos teh, zaman editan. Jadi mun Anda lihat di editnya saya misalnya, ya karena sepeda keringetan gitu, jangan masya Allah tabarakallah, tulis gue tahu editan. Ya. Wah, tapi ibu-ibu di mah bener. Cek Anda teh, tuh orang mah asli, ya. Dari rumah. Nah, jadi maksud saya begini, mata kelamun dapat berita, katanya kamu jangan terlalu percaya. Dengar Bapak Ibu, Anda tuh jangan terlalu tertarik kalau lihat di medsos orang begitu mesra, ya. Pasti itu teh editan. Sebab anu teh mesra nama cek istrinya teh, tong nu eta atuh coret. Nah, ini ayah yang ini nih. Wah, nah itu. Saya ingin tanya Anda kalau memposting di IG, anu asal jepret atau dipilih? Matak Anda jangan tertipu sama IG orang. Makanya jangan heran. Asa kemarin teh aku lihat dia liburan di Eropa. Ada yang ini. Bas balik teh gugat cerai. Da editan. Ya. Nah saya jadi ngobrolkan etanya. Ini apa ini? Jadi ku hidayah mah ya. Jadi nikmat termahal mah hidayah saudara-saudara sekalian. Nah, jadi Ustadz Ihsan di mana? Di rumah di Batu Jajar. Kalau beliau ini senangnya naik sepeda, dia cetek. Ya. Cetek, Anda dari Batu Jajar, dari Cimahi, dari mana ke sini teh cetek, dah dibukakan hatinya ku Allah. Bahkan kata tetangga teh, ngaos ka mana? Arja meni tepi. Tepi emang teh aya masjid deui.
uyuhan. Ayat gitu. Ayat kan? Nah dia mah tidak diberi hidayah, saudara-saudara. Anda tekia, tapi Anda diam jangan. Anda tidak diberi hidayah, saya diberi hidayah. Nggak usah gitu, nggak usah. Ya Allah, teteh kemana nggak usah? Hah? Aja sari Banjaran, kalau hurdei teteh. Ya Allah, emang di Cicalengka teu aya? Aya di Cicalengka oge, tapi ya ini mah silaturahmi. Saya happy di sana, senang di sana, terus aja jalan. Ulah iya mah, emang nggak ada. Anda nggak dapat hidayah, aku dapat hidayah. Itu perbedaannya, saudara-saudara. Kan? Gitu. Teman-teman sekalian, orang berhaji itu capek. Sok tanya ke Ustadz Ihsan, melempar jumroh itu bisa 3 kilo. Ada jamaah Indonesia itu sampai 7 kilo itu one way. PP itu 14 kilo. Ya, kebayang nggak? Ini tenda nih, itu tempat melempar jumroh. Jalan kaki 3 kilo, 4 kilo. Tapi nikmat aja. Sampai takbiran. Allahu Akbar di tanggal 11-12 tuh. Ya. Bu melempar. Balik lagi. Capek. Tapi kenapa? Tiap mau pergi orang haji tuh. Kabita, saya teh pengen lagi. Padahal haji itu penuh penderitaan. Tapi kenapa orang tidak kapok? Karena hidayah di situ, ya. Karena hidayah. Jadi begitu Allah bukakan hidayah, apapun terasa mudah, apapun terasa ringan. Makanya nikmat yang paling mahal dari seluruh nikmat yang tadi kita bahas, yang pertama nikmat umur dan sehat, nikmat akal, nikmat hidayah ini paling mahal. Dan itu yang paling sering kita mintakan kepada Allah dalam doa Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Karena begini teman-teman sekalian, Ummu Salamah itu pernah ditanya. Istri Rasul itu ada beberapa yang cerdas, semua punya kelebihan. Yang paling cerdas itu 2. Sayyidah Aisyah dan Ummu Salamah. Gitu. Itu yang paling cerdas, makanya Anda dalam hadis banyak Ummu Salamah. Banyak Aisyah. Karena di antara istri Rasul yang cerdas-cerdas itu, di antaranya adalah yang paling cerdas, semuanya cerdas. Yang paling cerdas adalah Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu anha. Nah Ummu Salamah pernah ditanya, doa apa yang paling sering dibaca oleh Nabi? Kata Ummu Salamah, Robbana atina fid dunya hasanah dan Robbana la tuzigh qulubana. Kenapa Robbana la tuzigh qulubana? Karena Robbana la tuzigh qulubana itu bercerita tentang nikmat hidayah yang paling besar. Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah. Bimbing kami dengan cintamu. Nah jadi saudara-saudara sekalian, ada 3 wilayah yang harus kita syukuri. Nikmat waktu dan kesehatan, nikmat kemampuan berpikir, dan nikmat hidayah. Insya Allah minggu depan akan kita bahas cara mensyukuri nikmat. Kalau ini kan wilayah, caranya bagaimana kita bisa jadi orang yang bersyukur kepada Allah. Caranya, tekniknya, insya Allah akan dibahas minggu depan. Ya, Bapak Ibu, itu yang bisa kita bahas hari ini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.